Aku inget dulu waktu Paham, aku sekolah SMP, aku dapet ranking 6 itu. Aku berapa kali sih dapet ranking 6. Jadi setiap aku bilang dapet ranking 6, kenapa gak 10? Deh. Jadi semakin besar ranking itu yang justru semakin besar. Kalau aku berbagi beban hidup yang aku alami, kayak aku kesulitan hampir sering diusir ibu kos, bapak kos, itu akan lebih membuat dia kepikiran gitu. Jadi orang tua aku tuh bukan orang yang mengerti tentang dunia pendidikan. Oke. Kalau aku sih sebetulnya nih kita nggak apa-apa agak-agak panjang cerita, jadinya lebih ke ngupas tentang perjalanan aku juga ya. Jadi aku tuh waktu SMA, waktu sekolah, bahkan dari SD, aku tuh bukan anak yang berprestasi, Kak. Pernah ranking 1 gitu? Tidak pernah sama sekali. Jadi dari SD itu aku kan sekolah di SD Jiput 1 yang mana di sana itu banyak sekali saingannya. Jadi orang-orang tuh pasti ke situ sekolahnya, ada orang-orang pintar juga di sana. Jadi tidak ada kesempatan. SMP itu aku baru ada kesempatan dapat ranking, itu pun paling besar ranking 6. Mentok di 6. Paling bagus tuh. Paling bagus. SMA aku tuh, tapi aku alhamdulillah selalu dapat kelas favorit. Kelas favorit kayak gitu. Unggulan ya, betul. Nah, SMA sama di SMA 11 Pandeglang. Ya, di SMA 11 itu di Nanggung masih Cening. Nanggung. Nama kampungnya Nanggung, termasuknya ke Desa Cening, kecamatannya Cikedal. Cikedal masuknya. Yang dekat ada situ itu ya? Enggak, dalam lagi. Lebih dalam lagi. Agak rumit juga nih ngejelasin petanya ya. Tidak apa-apa, pasti pokoknya mereka tahu. Orang dalam, orang pedalaman gitu ya. Sebagai gambaran, ke alun-alun Pandeglang berapa lama kalau berangkat? Dari alun-alun Pandeglang itu 1 jam kurang. 1 jam ya? Ya, kecuali kebut mungkin bisa lah 30 menitan. Jangan ya, tidak bisa itu. Ngeri. Oke, terus di SMA juga tapi udah sering lomba-lomba? Kalau SMA aku tuh pernah lomba baca puisi. Dari SMP sih kalau lomba baca puisi. Kalau lomba-lomba udah sering. Cuma yang orang-orang tanyakan adalah, memang apakah kamu sudah terbayang untuk menjadi seorang sarjana hukum? Sebelumnya kamu nih jalur apa masuk ke Untirta? SNPTN. Jadi jalur undangan. Jalur undangan. Apakah sudah dari awal kayak saya pengen jadi orang kayak dia tuh misalkan, atau siapa motivator kamu? Enggak. Pengen jadi orang hukum? Enggak, Kak. Enggak sama sekali. Iya, jadi aku tuh bukan orang yang memang merencanakan hidup dengan baik dulu. Dulu bukan tipe orang merencanakan hidup dengan baik. Lebih ke mengalir. Gitu, lebih ke mengalir. Jadi pas SMA itu aku tadi kan dengan background aku tidak pernah punya prestasi, hanya ikut lomba-lomba dan nggak pernah sampai dapat juara 1 nasional, provinsi, nggak pernah kayak gitu. Mentok di SMA itu ranking 4. Mentok itu paling mentok itu di akhir akhir sekolah semester, ranking 4. Terus kemudian aku daftar kuliah itu dipaksa oleh teman. Jadi aku tuh tidak berniat, pada saat itu tidak ada niatan dan kepikiran untuk daftar kuliah karena bahkan kuliah pun nggak niat? Tidak, background ekonomi sih lebih tepatnya. Jadi karena aku kan tinggal dengan single mother ya. Kemudian aku juga keadaan ekonominya tidak stabil karena tidak ada yang menafkahi lah mungkin bahasanya ya. Sempat putus asa di situ? Aku lebih ke menerima sih orangnya, lebih ke kayak lulus kuliah ya udah kerja. Jadi malah lebih ini lagi. Menerima. Karena aku udah melihat background ekonomi aku itu tidak mendukung aku untuk lanjut kuliah. Jadi tidak ada kesempatan untuk aku berpikir aku bakal lanjut kuliah. Jadi tidak berharap. Ketika orang lain sibuk daftar kuliah segala macam, aku diem aja. Tapi karena kebetulan aku sekolah itu di jurusan IPA, teman-teman IPA kan beda ya. Ketahuan mereka orang-orang yang rajin segala macam. Terus udah daftar. Didaftarin lah aku karena emang aku rada agak baik waktu SMA itu di bidang fisika ya. Jadi daftarin keguruan fisika UNJ, keguruan fisika Untirta, hukum Untirta. Nah, kalau hukum ini aku tuh ngasal karena aku pernah dulu nenek aku almarhum dulu banget, jauh sebelum aku SMA malah pernah bilang nanti kalau udah gede jadi hakim. Begitu. Jadi karena hakim, aku taunya hakim itu hukum gitu kan. Hakim itu pasti jurusan hukum. Ya udah aku ngambil ke sana dan ternyata
alhamdulillah diterima. Tapi nih Kak, sebelum aku mendapatkan info aku diterima kuliah, itu kan kayak udah ngalir gitu aja kan, daftar aja. Aku tuh kerja. Oh, sempet kerja dulu. Jadi sebelum perpisahan kan kita mau pelulusan nih. Nah jadi setelah UN kita nunggu waktu untuk pelulusan baru perpisahan. Iya kan lumayan waktunya tuh. Panjang. Itu kan nanti pas pelulusan agak banyak nggak sih Kak ini? Enggak lanjut aja, nggak usah merasa begitu. Jadi pas perpisahan pelulusan ini nanti kita kan bagi ijazah. Dan perpisahan nanti itu kan satu paket lah ya. Benar. Nah itu harus beres SPP. Ya dulu pas angkatan aku masih SPP, kakak juga kan masih SPP sama kan? Kamu kan saya lebih tua. Oh iya benar, maaf ya, saya lebih muda sih. Jadi harus lunas SPP, sedangkan aku nunggak banyak banget karena aku salah satu siswa yang tidak menerima BOS dulu. Jadi karena identitas aku nggak jelas kan, rumah kan pindah-pindah karena kan alhamdulillah dulu belum punya rumah. Alhamdulillah dulu belum punya rumah, jadi sama mama berjuang berdua itu pindah ke sana, pindah ke sini. Akhirnya kan susah kan administrasi untuk daftar bos ya. Betul. Jadi aku punya tunggakan tuh banyak, sedangkan tidak dengan nominal pada saat itu. Sebenarnya kalau sekarang mungkin bisa dibilang ya Allah, alhamdulillah sekarang mungkin dulu aku kalau dulu itu aku yang sekarang mungkin aku bisa membayar gitu tuh. Tapi karena dulu itu masih aku yang dengan segala keterbatasan, sekarang juga masih sih dalam keterbatasan, tapi alhamdulillah ya. Aku nggak bisa bayar nominal itu, hingga akhirnya aku kan SMA itu mau lulus itu masih usia 15-16 tahun Kak, 15 mungkin. Jadi aku kerja di Mangga 2, ITC Mangga 2. Aku kangen sama orang-orang di sana. Aku kerja jaga toko paling kecil, jaga toko 2 langsung, toko baju sama toko sepatu. Oh jadi 2 gitu? 2, jadi pemiliknya juga sama. Itu modalnya aku keliling. Aku keliling sama kakak ipar, masukin mall, keliling kan ada tulisan dibuka lowongan kerja. Sebenarnya itu harus ada KTP, tapi kan aku belum punya pada saat itu. Jadi aku kerja aja tuh. Jadi aku kerja sambil nunggu itu ya? Sambil nunggu pelulusan. Dan niatnya tadi salah satunya pengen bayar SPP? Iya, niatnya bukan kuliah ya, buat bayar SPP agar nanti aku bisa dapat ijazah SMA. Dan itu aku belum tahu aku lolos kuliah belum. Jadi nih udah kerja tiap hari, mau pergi pagi pulang malam di kota orang, di ibu kota Jakarta. Nginep di sana? Aku numpang di rumah kakak aku. Terus ya aktivitas seperti itu udah kayak orang dewasa aja ya. Tapi berjalannya waktu dapat info nih dari temen, katanya aku lolos SNMPTN. Dan itu tuh posisinya di sekolah aku baru pertama alumni mendapatkan SNMPTN jurusan hukum. Jadi kalau misalnya aku udah ditakut-takutin ya, diwanti-wanti sama mereka, kalau aku nggak ngambil yang selanjutnya blacklist. Ngelamun dong sambil kerja. Ya Allah, aku gimana mau kuliah, duit aja nggak punya. Tapi kalau nggak ngambil nanti aku disalahin guru. Dulu masih takut kan ya, gimana nih, gue ngelamun aja. Itu hampir sempat sakit juga di sana karena mikirin itu kan. Terus habis itu udah mendekati mau pelulusan, jadi kan harus pulang. Nggak mau harus pulang. Ini ada yang keskip sih. Sebelum aku berangkat kerja tuh aku daftar bidik misi. Karena udah ini kan, udah sepaket kan emang bidik misi? Iya, udah sepaket tapi proses yang berbeda. Jadi kalau SNMPTN kan nulis nama nih ke guru. Setelah itu nanti ada lagi pengumpulan berkas. Daftar buat bidik misi. Nah, tapi berarti kamu udah daftar bidik misi aja ya? Udah daftar bidik misi. Jadi sebelum aku kerja itu aku udah daftar bidik misi dan SNMPTN. Tapi pengumuman pertama itu di SNMPTN dulu. Ya. Nah, terus? Pas aku udah mau pelulusan pulang dong, itu sebulan kerja ya. Dan alhamdulillah cukup untuk bayar SPP. Yang penting beres dulu. Bayar SPP, aku mikirannya cuma bayar SPP aja. Jadi aku pulang terus dapat info katanya lolos administrasi buat bidik misi. Seleksi administrasi udah lolos tuh, SPP udah aku lunasin. Terus aku bingung gimana nih, karena kan setelah itu harus registrasi bolak-balik Serang. Betul, harus kesini kan ya. Aku bilang tuh ke mama aku, kalau misalkan aku mau kuliah. Jadi pas mau daftar itu aku waktu dulu tuh mau daftar bidik misi, mama aku tuh nggak bilang apa-apa, cuman sok baik gitu, terserah sok aja, tapi mama nggak bisa bantu apa-apa. Itu waktu dulu pendaftaran ngumpulin fotokopi segala macem, aku dikasih 5.000 rupiah dulu.
Rp5.000 dan nggak tahu aku juga ngerti, tapi bisa fotokopi, bisa ngeprint segala macam. Nah pas aku lolos administrasi, aku ngadep mama lagi dong. Aku bilang pas itu keterima kuliah, terus katanya dapat beasiswa juga, tinggal harus registrasi ulang, jadi harus bolak-balik. Mama aku tuh bukan tipe orang yang melarang ke anaknya, terus ke aku, tapi beliau sadar terhadap keadaan, beliau sadar terhadap keadaan bahwa beliau tidak mampu untuk membantu aku secara finansial. Ya, jadi bahasanya gini kayak mama mah ngelarang enggak, tapi juga ngelepasin juga sok, tapi nggak bisa bantu. Iya betul. Sok itu mah kumaha kamu be gitu. Kok bisa tahu sih isi hati ibu-ibu? Betul, kalimatnya seperti itu. Karena kan aku udah kerja tuh, udah sempet kerja, jadi uang buat bayar SPP lunas masih ada sisa. Nah uang sisa itulah aku pakai bolak-balik registrasi untuk ke Serang, karena waktu itu tuh masih susah banget ya, harus belum ada online zaman dulu. Ini COVID semuanya itu harus langsung, bisa membantu sekali sebenarnya. Dulu beneran kayak fotokopi harus diniin, terus beneran harus kasih ke rektoratnya kan. Zaman dulu tuh ribet banget. Kita langsung di auditorium itu kan dikumpulin, jadi ditanya-tanya registrasi, pokoknya bolak-balik lah Serang, dan itu cukup. Setelah itu semua proses terlalui, aku memutuskan untuk ngekos kan di Serang. Iya betul. Nah ini masalah baru berarti. Dari situlah aku menguatkan diri untuk mensyukuri apa yang Allah kasih dengan serius kuliah dan sabarin diri untuk jarang pulang. Aku tuh waktu kuliah bener-bener jarang pulang itu paling cuma lebaran. Kenapa aku jarang pulang? Bukan aku nggak sayang sama ibu bukan aku, karena nggak kangen, bukan nggak kangen, tapi aku meminimalisir agar ibu aku tidak memaksakan diri untuk memberi anak. Nah namanya ibu kan pasti kalaupun nggak punya dia memaksakan diri. Nih ngepelin apa aja dia kasih, dan aku tuh meminimalisir hal itu gitu. Jadi tapi bisa jadi karena kamu juga pengen hemat ya. Sebenarnya kalau untuk batasan Serang Menes itu nggak terlalu jauh. Bisa ongkos bus itu dulu masih 10.000 loh. Oh iya kan. Sekarang aja naik 15.000 iya, doang gitu kan. Naik murni itu bisa langsung kan di Pakupatan, karena kampus kita bersebelahan dengan Pakupatan ya. Iya, sebelum sekarang pindah ke Sindang-Sari kan. Jadi sebenarnya untuk pulang tuh saya bisa aja. Yang dikhawatirkan oleh aku itu adalah ketika aku pulang, mama aku tuh berpikir bagaimana caranya bisa membekali aku untuk pulang lagi ke kota gitu, ke Serang. Sedangkan aku tahu beliau itu dengan segala keterbatasannya akan memaksakan diri. Nah aku meminimalisir itu, jadi jarang-jarang pulang. Jadi sekalinya pun kita pulang di hari besar dan kita punya cukup bekal tanpa membuat orang tua risau untuk memberi, tapi kita yang memberi. Itu yang aku jadikan prinsip selama kuliah S1. Walaupun sedihnya itu ketika kita benar-benar membutuhkan orang, kayak misalkan bidik misi kan suka lambat gitu. Jadi ketika itu lambat cair, sedangkan bapak kos udah ngetok-ngetok pintu nih, itu suka bingung, sedih gitu kan, cerita ke siapa. Tapi walaupun jauh juga emang aku nggak pernah cerita ke orang tua aku kesusahan itu, ditelan sendiri. Alhamdulillah punya teman-teman baik, dan anak-anak hukum kan masih ada orang yang baik dan punya gitu loh. Teman-teman aku tuh udah baik, berkepunyaan, berkecukupan, jadi mereka berbagi gitu. Jadi aku gali lubang tutup lubang, jadi pinjam ketika beasiswa cair, ganti gitu. Tapi emang anak hukum terkenal ya, kenapa ya banyak orang kaya hukum ya? Aku juga nggak tahu, tapi kamu salah jurusan ya. Kenapa kamu masuk hukum? Oh iya, harusnya masuk hukum ya. Biasanya yang pada ekonomi sulit tuh biasanya anak saya ekonomi biasanya, karena kuotanya juga biasanya banyak kalau buat jurusan ekonomi. Betul, jadi dari situlah dengan segala problematika aku bisa kuliah, aku merasa ini adalah jalan dari Tuhan agar aku bisa memperbaiki kehidupan aku, betul. Kehidupan keluarga aku melalui dunia pendidikan. Dari situ aku tuh fokus untuk kuliah, jadi mengambil kesempatan. Pertama kuliah 2015 aku udah lomba nasional debat di semester awal itu di UNJ, iya. Dan itu tuh masih nggak ngerti. Aku kan tadi aku bilang aku bukan seorang siswa yang berprestasi. Jadi aku tuh belum ada pengalaman lomba-lomba sampai nasional kayak gitu. Tapi alhamdulillah aku diberkati kesempatan untuk mengikuti lomba nasional. Memang basicnya sebelumnya aku menjadi peserta ospek terbaik
pada saat itu. Oh iya. Jadi senior itu kayak ngelirik kan, kayak dia nih kayak dia gitu ya, diciriin gitu ya. Oh yang ini nih, yang ini kayaknya ini nih pinter ngomong atau suka ngomong kayak gitu terus. Kalau hukum lombanya debat ya? Debat. Waktu itu kamu lomba debat? Lomba debat. Aku lebih konsennya untuk perlombaan sih lomba debat dari. Sama siapa aja sih? Saya lupa waktu itu kamu lomba pertama. Waktu lomba pertama aku tuh sama tim anak IKA Diksi. Iya. Oh, IKA berarti Diksi. bukan ini ya? Iya. Bukan. Ya. Jadi sama anak IKA Diksi. Terus aku tuh pokoknya aku tuh sama anak IKA Diksi aja tuh mirip 3 tim gitu. IKA Diksi tuh sekedar info itu tuh bidik misi ya. Jadi perkumpulan bidik misi. Perkumpulan mahasiswa bidik misi. Gitu. Paham. Di WNJ ya waktu itu sempet ini nih. Jadi saya anak ekonomi juga kayak Eva juara tuh katanya di itu siapa ada Restu juara. Saya cari tahu Restu yang mana. Oh ternyata emang tidak salah, dia Masya berprestasi Allah. sekali. Jadi dari situ ya udah aku konsen di sana ya. Lomba ada lomba debat aku ikut, bahkan jadi langganan fakultas. Jadi kalau misalkan ada lomba kan biasanya kalau diadain oleh instansi besar itu kan jatuhnya delegasi ya. Jadi dari instansi masuk ke kampus terus didisposisiin, nanti kampus ngasih delegasi. Nah rata-rata kalau lomba debat itu masuknya ke fakultas hukum. Iya, Fakultas betul. Hukum, jadi nanti aku jadi delegasi. Tapi kan di Fakultas Hukum juga ada organisasi yang mewadahi mahasiswa yang suka debat. Aku nggak masuk ke sana, Kak. Aku masuknya justru ke yang organisasi di peradilan semu. Jadi sidang, pengadilan kayak gitu-gitu. Apa tuh namanya kalau boleh tahu? TMCC. Tirtayasa Moot Community. Aku di sana. Tapi kalau yang mahasiswa yang konsen di debat itu di Dereh. Tapi aku nggak ke sana. Hanya saja setiap ada lomba, mereka itu khususnya fakultas ngebuka nih buat umum, buat mahasiswa fakultas hukum gitu ya, agar ikut seleksi. Jadi nanti tetap timnya masuk ke mereka. Jadi mereka udah pasti ada berapa orang dari mereka. Aku ikut seleksinya itu dan alhamdulillah selalu lolos. Jadi dari 2015 sampai 2018 akhir ya hitungannya, karena aku wisuda itu sidang itu Januari awal 2019. Jadi itu lomba. Bahkan di persembahan terakhir pun aku sampai masuk rumah sakit tipes kecapean gara-gara antara lomba debat skripsi itu bebarengan. Iya, bebarengan. Jadi banyak yang dikejar akhirnya. Soalnya kan aku ngejar cepet ya. Jadi skripsi itu 2 minggu di semester 7 aku udah sempro. Luar biasa sekali, tidak seperti saya. jadi ngejar kebut yang akhirnya dan kebetulan kan aku juga lomba debat bolak-balik kan. Iya, sambilan. Bentrok, badan sakit, Oktober jatuh, semua nggak kepegang, lomba debat banyak yang terabaikan, skripsi juga ketunda, dan aku meminta maaf ke fakultas mengundurkan diri dari rencana lomba yang udah nungguin sampai April itu masih ngantri. Jadi masih banyak masih ngantri tuh. Lomba debat itu yang udah nama aku udah masuk, tapi aku mengundurkan diri. Dan dari situ aku bilang ke diri aku udah berkorban. Ini bukan kesalahan badan aku yang sakit, tapi aku yang salah karena nggak bisa memanage waktu. Dan badan aku kuatnya segitu. Jadi ketika aku udah mengorbankan apa yang aku senangi, yaitu debat, lomba-lomba debat selanjutnya, aku harus lulus dalam keadaan tidak biasa saja. Nah, jadi menarik. Ya udah tuh, aku tuh nggak berpikiran bakal jadi lulusan terbaik. Cuman aku bertekad tuh untuk menyelesaikan skripsi secepat mungkin dalam keadaan sesempit itu. Jadi karena sakit tuh, jadi kan keturunan November baru ngelanjutin lagi, aku kebut setiap hari. Jadi kan orang-orang mah kalau kata dosennya hari ini bimbingan, nanti seminggu lagi. Aku mah nggak ngechat sengaja, nggak minta jadwal karena pasti digituin. Jadi aku mah hari ini bimbingan, nggak bilang lagi nanti diselesaikan di minggu depan atau gimana. Besoknya aku ke kampus lagi, terus aja kayak gitu. Jadi malamnya aku revisian, besok ke kampus lagi, malamnya revisian, besok ke kampus lagi. Ngejar. Untung gitu. Dosennya baik dan mau ya. Alhamdulillah. Walaupun ya pasti ada problemnya, Kak. Pasti ada rintangan yang dilalui. Cuman kan kalau diceritain ke sini panjang. Iya, benar. Gitu kan? Karena nanti ada episode 2 juga kalau buat Restu tentang lomba-lomba dia, karena banyak juga nih kayak kalau nggak salah tuh angkatan kamu juga banyak ya yang banyak ikut lomba debat ya. Iya, salah banyak. Satunya siapa aja ya? Saya juga lupa sih angkatan kamu. Akmal. Dan Ya. kalau partner aku tuh Dawam. Jadi dari 2015 aku sering partneran lombanya tuh sama dia. Dawam iya sih, Akmal. Memang mereka luar biasa pintar sekali. Betul. Nah, Restu, dari sekian banyak tadi perjalanan hidup kamu nih ya, aku boleh tahu nggak sebenarnya kamu tuh
melabeli ya diri kamu nih sebagai apa? Kalau diibaratkan kata sifat gitu, kamu tuh apa? Miss Independent Miss kali. Independent. Sesuai Oh, dengan oke. lagu yang lagi hits sekarang. Oh ya, Miss Independent. Why? Karena semua apa menjalankan kamu sendiri gitu, maksudnya gitu. Gimana Kak? Independen di sini maksudnya kamu mandiri gitu, menjalankan semuanya sendiri. Menurut aku dan beberapa penilaian orang sih sepertinya gitu ya? begitu, karena memang tadi berdasarkan yang aku udah jelasin, aku terlahir dari keluarga yang tidak baik-baik saja. Mungkin biasa orang sebut broken home, tapi Yeah. aku nggak mau nyebutnya broken home karena kadang yang tidak berpisah pun orang tuanya di rumahnya merasakan ketidakharmonisan. Yeah, itu juga udah betul, broken betul. home. Tapi kalau aku memang di keadaan keluarga yang tidak baik-baik saja, orang tua berpisah dari kecil, jadi aku hanya tinggal dengan satu orang tua, yaitu ibu aku, single mother. Kemudian aku bukan dari keluarga yang berkecukupan dengan segala keterbatasan. Aku dengan ibu berjuang. Akhirnya dari keadaan tersebut aku harus bisa melawan segala arus, jangan ikutin arus, tapi melawan arus dari ketidakmampuan aku, tanpa membebankan orang tua aku. Jadi Sedangkan ibu kita aja udah mikirin adik-adik iya, kita dan lain kalau aku sebagainya. emang nggak punya adik Oh, ya nggak Kak, ada. aku anak terakhir dari ibu aku, anak tunggal dari ibu dan bapak aku. Oh, Agak iya. rumit juga dijelasinnya. Tidak apa-apa. Jadi dengan nih, beliau merelakan aku pergi ke kota sendirian. Pada saat itu aku masih dianggap sebagai anak kecil lah pastinya sama beliau. Ya, kan. betul, betul. Itu aja dia sudah menelan kepahitan, kesedihan, Saya karena ditinggal harus sama tinggal anak bungsu sendiri. saya nih ya. Betul, harus tinggal sendiri, betul-betul sendiri di rumah yang kalau lihat TikTok Dah. saya mungkin. Siapa nih? Suara apa sih? Oh, Ridwan ya? Aduh, kakiku sakit. Pakai Kelihatan apa? nggak? Masih kelihatan. Aman. Lanjut. Udah berapa menit, Tan? 47. 47. kepanjangan Apa enggak emang 1 jam Aku biasanya. bingung. Terus tadi oke, kamu tadi harus merelakan ibu kamu ditinggal sama kamu. Justru ibu aku Ibu kamu yang yang merelakan tinggal sama aku, karena beliau harus tinggal sendiri di tempat yang ya Allah masih belum layak. Aku juga sedih kalau ingat ke sana, masih belum layak, tapi beliau harus berjuang sendiri di sana. Iya, iya. Sedangkan aku, walaupun aku di sini sama berjuang sendiri, Iya, tapi sendiri. sama Allah itu dikasih rezeki melalui beasiswa. Ada Dan aku beasiswa. tinggal di kosan yang masih layak dibandingkan tempat tinggal mama aku di sana gitu kan. Iya juga. Jadi aku nggak mau berbagi kesusahan, karena dari situ aja beliau sudah merasakan pahitnya hidup Malah gitu ya. kamu mikir sebisa mungkin pulang itu bisa ngasih, Iya. ada prestasi yang bisa diceritakan, ada kebahagiaan-kebahagiaan baru gitu ya. Terus kamu sering ngabarin nggak kalau kamu udah, mah aku juara nih gitu? Nah, ini menjadi pelajaran untuk the next aku menjadi seorang orang tua ya nanti. Jadi orang tua aku tuh bukan orang yang mengerti tentang dunia pendidikan. Oke. Jadi kalaupun aku bercerita, pasti kan beliau tidak memahami itu kan. Aku ingat dulu waktu Paham. aku sekolah SMP, aku dapat ranking 6 itu. Nah. Aku berapa kali sih dapat ranking 6. Jadi setiap aku bilang dapat ranking 6, kenapa nggak 10? Jadi semakin besar ranking itu yang justru semakin besar. Ya, aku ingat itu. Jadi ketika aku kuliah, aku dapat lomba ini juara ini pun aku cerita, tapi beliau responnya karena nggak ngerti ya harus apa. Ini bukan kesalahan beliau, karena memang masa pendidikan dulu tuh masih kurang kan. Jadi agak kurang nyambung. Paling aku ngasih taunya, "Ma, Restu mau ke Jakarta mau lomba, doain." Jadi setiap lomba doain. Kalau misalkan menang, aku kasih tahu, tapi aku tidak berharap ekspresi beliau seperti apa, karena aku tahu beliau tidak memahami apa yang sedang aku ceritakan gitu. Jadi aku tidak mau banyak menuntut gitu. Berarti kamu yang penting udah bilang aja, kita udah detailnya gimana nanti. Kenapa aku ketawa tadi sebenarnya? Karena relate, orang tua juga gitu, terutama ibuku ya. Dulu aku waktu masuk ekonomi pembangunan, jadi Mah Denny masuk nih di 2 kampus. Waktu itu di UI masuk antropologi sama ekonomi pembangunan kan. Mau yang mana gitu. Atau jangan ekonomi pembangunan katanya, nanti jadi tukang bangun. Iya. Orang tua aku sampai Betul. sepolos itu memikirkan. Nah, Restu, karena kamu anak hukum dan bahkan sekarang sudah master hukum ya. Menurut kamu nih ya, ini agak bercanda-bercanda dikit nih. Menurut kamu anak hukum itu gimana sih? Kalau pemandangan aku, pemikiran aku, anak hukum tuh biasanya kaku, terus apalagi formal. Terus aku pertama ngeliat anak hukum tuh,
keren-keren gitu, pada orang-orang kaya pada bawa mobil. Tapi ternyata saya melihat pertama kali ketemu Restu sesuatu hal yang berbeda. Dia sering ngobrol, dia sering ini, bahkan ya lumayan lah dari ekonomi sulit seperti saya gitu. Menurut kamu gimana? Biar anak hukum gak dibilang kaku, aku minum dulu boleh? Oh boleh, silakan. Iya, gue dulu gitu waktu hukum tuh apa sih, Wan, ininya? Tagline-nya? Tagline-nya apa? Hukum apa? Revolusioner. Oh gitu. Apa Kalau ya, ekonomi apa? Ekonomi bersatu, lulus langsung kaya gitu kan? Udah aku lupa, aku masih Hukum bersatu. Apa? Tegakkan keadilan. Oh, Oh iya, tegakkan tegakkan keadilan. kok kamu lebih Tahu tahu? dia emang. Keren. Emang dia mau masuk hukum tadinya. Tapi menurut kamu gitu nggak? Karena kamu nggak formal dan nggak kaku gitu. Sebenarnya kaku loh. Kaku. Menurut aku ya. Ya. Berbicara anak hukum nih, kita nggak bisa melihat dari satu universitas. Oke. Karena untuk melihat karakter seseorang itu memang tergantung lingkungan, Kak. Oke. Nah, mungkin yang Kakak lihat adalah di satu universitas. Bisa jadi, Gitu, betul bisa jadi, sekali. kan, ya. Nah, aku juga dulu berpikirnya anak hukum itu kaku-kaku, Ya. formal, jadi apa-apa harus berlandaskan. It's okay, mungkin itu memang menjadi satu karakteristis dia. Betul. Jadi kalau ngomong emang harus berdasar, itu salah satu ciri menjadi seorang anak hukum. Mhm. Tapi kalau misalkan dibilang kaku, enggak juga. Banyak kok yang anak hukum memiliki skill di luar daripada akademik, menjadi seorang MC dengan public speaking yang bagus. Karena memang rata-rata anak hukum tuh public speakingnya bagus ya. Ya. Rata-rata itu ya. Terus dia juga punya hal-hal lain di luar daripada bidang keilmuannya gitu. Dan nggak kaku juga sih. Ya. Cuma nih nggak seasik anak keguruan mungkin. Keguruan terusnya PAUD ya. Aku kalau disandingin sama mereka tuh kayak bingung. Contohnya aku suka nge-MC nih kayak. Aku kalau disuruh nge-MC formal dan semi formal siap. Tapi kalau informal itu aku kebingungan karena aku bukan tipe orang yang suka basa-basi. Sekalipun aku basa-basi, lebih baik di hadapan yang audiensnya adalah orang berumur. Iya betul. Jadi jokes kita itu nyampe gitu loh. Nyampe. Iya, jokes kita tuh nyampe karena biasanya jokesnya itu paling berkenaan dengan percintaan, kegalauan, ya nggak sih? Betul. Nah, kalau audiensnya adalah siswa gitu, terus kita menjadi MC informal ataupun menjadi pemateri informal, itu agak bingung memang. Agak bingung kalau aku pribadi seorang anak hukum ya, tapi tergantung karena tadi tergantung skill yang mereka asah gitu. Skill yang mereka asah di mana dengan basic mereka yaitu public speaking. Anak hukum udah pasti sediem-diemnya anak hukum sekali ngomong, menurut aku sih ya, mereka ngomongnya itu tersistematis, terstruktur, terus ada patokannya gitu tuh. Karena memang penting banget ya public speaking buat anak hukum. Betul, penting banget karena kalau bahasa kasarnya yang dijual anak hukum itu adalah mulut. Gitu. Iya. Kalau yang dikerjakan dokter gigi adalah gigi melalui mulut, yang dijual oleh anak hukum adalah mulutnya, betul. Gitu. Memang mau kerjanya profesinya apapun ya, sebagai dosen, mau sebagai pengacara, jaksa, hakim, itu adalah dari mulut dia. Pemikiran dia tidak akan tersampaikan karena kan lebih banyak teoritisnya kalau hukum. Betul. Praktiknya tuh keilmuannya itu teruji dari ketika dia membicarakan. Betul. Ngomong public speaking, Terestu, ala-ala itu juga alat training development memang punya Terestu kelas khusus buat public speaking. Aku sering lihat postingannya, aku sampai pengen ikut gitu tuh. Keren banget karena sampai sebesar ini masih menurut aku ya, aku belum bisa dibilang memiliki public speaking yang good gitu. Bagus sih dia, pasti bagus. Cuma nanti bedanya adalah kalau di kelas kita Terestu akan belajar beberapa teknik-teknik yang mungkin nggak akan kita dapat kalau kita cuma otodidak, Terestu. Iya, betul. Contohnya apa? Contohnya adalah teknik-teknik yang akan kita coba sama Terestu hari ini. Kayak gimana? Nih dilihat nih. Aduh, aku deg-degan banget nih. Oke, nah sekarang Terestu, sebelum kita closing, kita mau games namanya jawab cepat. Jadi Terestu tinggal pilih aja satu di antara dua jawaban ini. Boleh memberikan alasan atas pilihan aku? Nanti kita kasih penjelasan why-nya ya. Oke, siap ya? Pilih hukum atau fisika? Hukum. Kenapa? Padahal tadi milih dia fisika dia nih awalnya.
Karena setelah aku sadari kalau seandainya dulu aku lolos fisika. Aku tidak akan sekuat ini. Karena fisika susah. Belum tentu kamu unggul gitu ya. Belum tentu aku nanti bisa bersaing di sana gitu. Oke. Sekarang boy band Korea atau boy band Barat? Aku nggak terlalu suka. Tapi mungkin kalau dibandingin itu boy band Barat sih. Band Barat. Nah, daripada Korea. Aku kalau Korea cintanya aktor drakor, bukan boy bandnya. Seperti yang Dinda bilang, tidak semua yang suka drakor suka boy band. Aku cinta mati sama aktor Korea, sama opa-opa Korea aku cinta mati, tapi bukan K-popnya, bukan bandnya. Boleh, siap. Selanjutnya, Pakupatan atau Jiput? Oh my god. Serang aja deh sebutnya. Serang atau Jiput? Serang. Wah, tidak Jiput dia, kenapa? Karena aku sudah di Jiput itu tidak lama sebenarnya. Ya, bukan tidak lama, sudah lama meninggalkan dan sering. Tidak apa-apa, sambil lewat aja silakan. Enggak apa-apa. Ini dialalap keunggulannya gini, Restu. Jadi ada UMKM yang kita dukung. Ini jual apa ya? Tahu bulat, sok yang ada tahu bulat di sekitarnya silakan dibeli ya, tahu bulatnya. Ulang lagi ya. Ya, sudah ditinggalkan Jiputnya? Iya, jadi ini pilihan untuk sekarang ya, bukan berarti aku melupakan. Betul, ya, tidak. Daerah kelahiran aku bukan, tapi kalau untuk sekarang aku memilih kota Serang karena dari Jiput ini kan aku sudah banyak membara kemana-mana ya, dan bermuara sekarang di Serang. Jadi untuk saat ini aku memilih Serang, tapi one day aku menjadi seorang yang diberikan rezeki lebih oleh Allah, aku ingin memiliki kehidupan di sana juga. Betul. Karena di sana masih adem sekali ya. Bukan hanya adem, ketika kita pulang ke daerah kelahiran, rasanya kita pulang ke rumah, walaupun nggak punya rumah di sana. Betul. Walaupun kita nggak punya rumah, itu rasanya kita pulang ke rumah. Sama seperti negara saya, negara Saketi. Jauh tapi seneng apa deket tapi kepaksa? Jauh tapi seneng, deket tapi kepaksa. Jauh tapi seneng. Jauh tapi seneng ya. Lebih baik kayak gitu. Demi kesehatan mental. Wih, luar biasa. Undang-undang nomor berapa? Demi kesehatan mental dong. Oke. Selanjutnya, nikah atau S3? Aku bingung nih jawabnya. Untuk saat ini nikah. Oke. Mau dijawab? Sebenarnya pengen S3 dulu. Oh iya, bingung. Pengen memanfaatkan di usia muda ya. Betul. Terus ada targetan. Sebenarnya ada targetan gitu 26 tahun tuh pengen udah S3. Wah, bisa sih. Masih logis ya, Wane? Tapi kita hidup tidak tentang diri kita sendiri. Ada orang tua, ada lingkungan, dan ada beberapa hal yang hidup itu nggak tentang obsesi kita. Jadi mungkin untuk saat ini menikah dulu. Undangannya nyusul ya. Iya, sudah ada. Oh, tidak perlu dijawab. Tapi udah. Beda konteks. di belakang aja itu. Takutnya dia mau daftar. Oke. Sindang Sari atau Pakupatan? Untuk mengajar Sindang Sari. Kenapa? Karena sudah enak fasilitasnya. Jadi kalau ya. waktu aku ngajar di Pakupatan, si kabel proyektornya itu suka nggak nyambung. Terus aku minta bantuan ke mahasiswa, kadang agak gengsi gitu kan. Dan juga kadang kalau ngajar ya, ini versi ngajar, mahasiswa rame, ruangan kecil nggak terlalu besar, aku berdiri di depan sendiri tuh kayak dikeroyok, kayak gitu, nggak berjarak, jadi kita agak kurang bersosialisasi ke merekanya gitu. Tapi kalau menjadi mahasiswa, aku pengen di Pakupatan. Lebih akrab dengan teman-teman, bisa bisik-bisikan. Ini nih, biasanya jaraknya segini nih. Segini nih. Kalau anak hukum apalagi lebih padat ya kalau nggak salah. Iya, banyak. Kan satu kelas itu bisa 40-an. Dengan lantainya yang udah mulai coklat tuh, keramik putihnya tuh. Oke. Sebutkan salah satu buku terfavorit yang pernah kamu baca seumur hidup. Bidadari untuk Dewa. Ya, kalau nggak salah novel. Isinya tuh apa kira-kira? Jadi tuh kalau menurut aku hampir mirip kisahnya dengan aku gitu tuh. Tapi aktor utamanya laki-laki. Sama aja perjuangannya dengan single mother-nya juga. Oh, jadi ada relate sama kamunya juga ya? Dikit, tapi ya hampir lah. Kadang jadi ketika aku baca itu beberapa kali pun
berasa termotivasi ingin menulis. Hmm. Tapi karena basic aku bukan di menulis, agak kesulitan merangkai kata-kata itu. Oke, jawab cepetnya selesai. Yeay. Luar Terus tuh, biasa. terakhir nih untuk closing, kita cuma mau ngingetin nanti buat yang penasaran sama di Alala ada apa aja, bisa cek Instagramnya alala.tnd ya. Di sana kalau yang paling deket sih ini di tanggal 27 ini November 2021 kita ada kelas saham. Tapi pasti ini ditayangin udah lewat. Iya. Tapi tenang aja, ada kelas regulernya ya, itu ada di bulan Desember dan Januari sampai selanjutnya masih kita buka dan terbatas ya Wan ya. Kayaknya 5 sampai 10 aja satu batch atau satu angkatan khusus buat kelas saham untuk belajar dari nol atau yang sudah advance. Termasuk juga kelas public speaking. Kita juga buka buat kalian bahkan untuk public speaking for kids biar nggak kecanduan gadget dan belajar ngomong. Terus ada juga buat yang dasar-dasar public speaking sampai dengan advance kayak Restu nih yang udah advance levelnya biar di upgrade lagi ya. Jadi siapapun Anda, pekerjaan apapun Anda harus bicarakan dirimu untuk menjadi versi terbaik dirimu. Oke, sekian untuk hari ini ya. Tamu ala kali ini spesial, sebenarnya nggak cukup karena masih banyak banget yang bisa kita bahas sama Terestu. Tapi biar penasaran dan biar kentang dulu, jadi nggak dibahas semua. Selanjutnya sebenarnya saya pengen ada konten sama Terestu ngomongin tentang serius hukum. Wah, jadi riset lokal ya kontennya ya. Riset lokal tuh akan membahas tentang skripsi atau tesis atau apapun yang pernah diriset sama seseorang. Kalau Terestu cocok nih untuk konten hukum biasanya kan. Kita ngobrolin cipta kerja, ngomongin apa dan lain sebagainya yang menarik untuk kita bahas. Oke. Jadi paket komplit ya. Paket Alala komplit. itu segalanya ada. Untuk promosi apapun bisa Iya, kita lakukan. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jam berapa, Wan?